Jadi kalau mulai mengenal durian itu sudah dari berarti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, 4 tahun saya habiskan untuk bermain durian. Saya mengistilahkan durian curah gitu ya. Jadi saya belanja truk-trukan gitu, partai besar, udah kita cari bakul-bakul, kita lempar oper nota, udah yang penting kita satu truk kita belanja sekitar 25 juta, 30 juta, kita jual oper nota selisih 5 juta, 10 juta, udah kayak gitu. Bodoh amat dengan apakah durian itu semuanya baik atau belum baik, yang penting ada barang bentuknya durian, sudah. Tapi saya nggak ngerasain dampak yang signifikan dari model tata niaga semacam itu, karena efek ke petani juga nggak ada, efek ke konsumen juga nggak cukup bisa menghadirkan pilihan yang jelas untuk konsumen bisa menemukan durian yang baik. Dan secara penghasilan pun sebenarnya nggak tenang, karena tiap hari bisnis dengan pola tata niaga semacam itu kan harus mengalahkan jalur berikutnya kita, jalur distribusi berikutnya. Karena kalau nggak ada istilah kemudian saya menang, you menang, saya menang, you harus kalah, saya untung, you harus rugi. Itu. Jadi, nah itu yang kemudian membuat setahun terakhir itu, kemudian 2018 awal, kemudian saya memulai bangun brand Durian Kampung ini. Durian Kampung itu sebenarnya adalah platform gerakan anak-anak muda yang mau mengapresiasi durian-durian lokalnya yang tumbuh, dirawat, ditanam oleh bangsa kita sendiri. Apapun itu. Awalnya cuma durian-durian lokal yang ini yang belum bernama, tapi ada satu kejadian teman petani di Banjarnegara yang komplain ke kita. Mas, kalau yang dimaksud durian lokal itu adalah yang durian yang tidak impor, terus durian-durian musangking, montong bawor dan segala macam yang ditanam oleh petani kita itu berarti nggak bisa masuk, padahal itu ditanam dengan keringat bangsa kita sendiri. Nah, sejak itulah yang kemudian pokoknya selama durian itu tumbuh, ditanam dan dirawat oleh bangsa kita sendiri, maka itulah yang akan kita jual. Dan itulah durian kampung. Dan itulah durian kampung. Mau dia varietasnya apa, asal itu tumbuh dan ditanam ini. Tapi kalau impor, ini soal pilihan. Ya. Karena kalau impor dampaknya bukan ke bangsa kita sendiri, tapi lebih banyak keluar. Nah, semakin masuk ke dalam ternyata semakin kita melihat ternyata Indonesia itu terlampau sangat luar biasa keren potensi duriannya. Bahkan jadwal musim panen pun juga Tuhan kasih tidak serempak, ya, tidak bareng, tapi bergantian. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa saya tidak memulai bisnis ini dari agro. Karena potensi durian kita sudah terlalu besar. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan dokumentasi, membangun jejaring, saling kolaborasi, melakukan apresiasi, baik mulai dari tingkatan petani, pedagang, sampai juga mengedukasi konsumen agar juga terlibat dalam proses mengapresiasi durian-durian kampung kita. Nah, teman-teman yang terlibat di komunitas itu bisa melakukan identifikasi, sehingga kemudian kita tahu bahwa di setiap daerah itu pasti ada durian yang sudah baik. Dan kemudian diidentifikasi, kemudian dikembangkan, dibagi ke banyak orang agar dampak positifnya, dampak manfaatnya itu nggak hanya berkutat di satu pemilik pohon itu. Betul. Sehingga kesempatan konsumen untuk bisa mendapatkan durian yang enak itu lebih besar daripada durian itu hanya dimiliki pohonnya oleh satu orang, dia tok yang kaya, dia tok yang berdampak, yang lain tidak. Mending dibagi. Betul. Nah, banyak kalau sebenarnya kita durian-durian yang enak. Itu kurang lebih. Terus ada suka dukanya nggak sih, Mas? Ya, jualan durian itu, Mas? Ya sebenarnya kalau suka duka sebenarnya apa ya, suka terus sih, Mas. Alhamdulillah. Suka terus ya, karena ya itu tadi, duka itu lebih banyak ketika
saya bermain di durian curah. Oh gitu ya. Jadi mengejar nafsu untuk kemudian punya stok besar, Ya. mengejar nafsu untuk bisa kemudian transaksi besar. Enggak lah. Tapi kualitasnya nggak terjaga itu lah. Yang saya kejar transaksi baik. Transaksi baik ya. Tidak harus besar, tapi yang harus baik. Nah, besar kecil relatif. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang diutarakan Mas Heri itu bisa menginspirasi kita yang ingin berbisnis di dunia durian. Durian kita itu potensinya sangat luar biasa. Dari ujung barat sampai ujung timur. Itulah anugerah durian Indonesia yang musimnya itu bergantian. Jadi sepanjang tahun itu sebenarnya durian Nusantara itu tidak akan pernah putus. Cuma satu usaha yang harus kita lakukan mulai saat ini, yaitu mengidentifikasi durian-durian unggul di setiap daerah. Dan pesan Mas Heri tadi, jika di suatu daerah itu ada durian yang unggul, setidaknya kita dari komunitas durian itu membantu mengidentifikasi, terus kita kembangkan bibitnya dan dibagikan dan disebarkan setidaknya di daerah itu. Karena durian itu sangat sensitif dengan agroklimat dan lokasi. Jadi durian yang sangat bagus di daerah Wonosobo istilahnya ya, terus kita perbanyak, kita tanam di daerah Semarang, itu akan sangat sulit adaptasinya, kecuali emang durian-durian yang sudah unggul dan terbukti adaptif. Nah, begitulah kira-kira sedikit curahan hati kami dari komunitas durian. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda sekalian.